Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kedua ini, kita akan membahas mengenai memahami lingkungan bisnis. Pada lingkungan bisnis ini, kita akan melihat mengenai batas-batas dan lingkungan organisasi. Jadi, lingkungan bisnis itu ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu bisa dikatakan lingkungan yang berada pada luar organisasi, tetapi dia ikut mempengaruhi organisasi itu sendiri. Nanti akan kita lihat apa-apa saja contohnya. Tapi secara sederhana, contohnya seperti ini. Misalnya Anda mempunyai sebuah perusahaan. Perusahaan Anda itu akan dipengaruhi hal-hal yang berasal dari luar. Apa contohnya? Contohnya saja kondisi ekonomi misalnya. Perusahaan kita, walaupun kondisi ekonomi itu berada pada luar perusahaan kita, tidak bisa kita handle, tetapi kondisi ekonomi mempengaruhi perusahaan kita secara tidak langsung. Nah, itu yang dinamakan dengan kondisi eksternal. Jadi pada dasarnya semua perusahaan sedang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh multi bisnis. Dan batas-batas dari bisnis semakin sulit ditetapkan dan semakin rumit dikelola pada hari ini. Contohnya saja, ya kita lihat saja pada kondisi pandemi sekarang, gitu kan. Kondisi pandemi ini membuat bisnis kita ya dipengaruhi oleh kondisi pandemi ini kan. Jadi sebuah bisnis itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan Anda membuat produk, kemampuan Anda memasarkan, kemampuan Anda membuat laporan keuangan yang baik, tapi ternyata kita lihat sekarang sebaik apapun perusahaan, contohnya saja perusahaan tour and travel, ya terpengaruh juga dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Contoh lagi maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan terbaik sekalipun tetap terpengaruh oleh kondisi eksternal karena COVID ini. Ya kira-kira penjelasan sederhananya ya seperti itu untuk kondisi lingkungan eksternal. Nanti akan kita bahas secara lebih mendalam ke depan. Kemudian ada lingkungan eksternal ini beberapa dimensinya. Nah, sekarang kita lihat ada dimensi lingkungan perekonomian, ada lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, kemudian ada organisasi, bisnis, kemudian tantangan dan peluang yang muncul dari sana. Oke, kita lihat dulu lingkungan ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi, yang dimaksud dengan ekonomi seperti sudah saya ulang-ulang pada pertemuan kita sebelumnya, ekonomi itu adalah kondisi ekonomi di tempat organisasi tertentu beroperasi. Jadi di ekonomi dengan bisnis itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat ekonomi ini, ekonomi negara atau ekonomi di suatu tempat atau suatu wilayah, misalnya perekonomian Kota Padang misalnya, atau perekonomian Sumatera Barat, itu dinamakan ekonomi. Jadi ekonomi bisa mempengaruhi kegiatan bisnis. Jadi dua tujuan utama sistem ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara kita katakan baik, itu secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi kondisi bisnis di negara tersebut. Contohnya saja, tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita 5%, tentu akan membuat kondisi bisnis juga akan meningkat sekitar 5% karena pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan pendapatan masyarakat gitu. Kemudian stabilitas ekonomi berarti bahwa jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan jumlah barang serta jasa yang diproduksi dalam sistem tersebut tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Jadi
uang yang tersedia dan jumlah barang yang diproduksi itu bisa dikatakan setara begitu. Masyarakat mempunyai uang yang banyak dan barang yang tersedia juga banyak di pasaran. Jadi ada stabilitas ekonomi yang terjadi di sana. Kalau uang banyak tetapi barang tidak tersedia, artinya barang tersebut akan mahal begitu kan. Kalau barangnya banyak tapi uangnya tidak tersedia, ya kan juga akan terjadi inflasi begitu kan. Bukan inflasi ketika uang tidak ada, barang yang tersedia banyak, malah jadinya barang-barang tersebut berlebihan jumlahnya di pasaran, maka harganya akan jatuh. Harga barang jatuh itu berarti deflasi, kebalikan dari inflasi. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ada beberapa, ada produk domestik bruto atau GDP, ada produk nasional bruto. Nah, seperti yang kita bahas tadi, sebuah negara dikatakan perekonomiannya meningkat apabila GDP di negara tersebut juga meningkat. Ya, pengertian GDP bisa Anda baca di sini. Jadi, siapa yang bertugas meningkatkan GDP ini? Ya, ini tugas pemerintah bersama dengan pengusaha dan masyarakat bersama-sama meningkatkan GDP. Negara yang GDP-nya besar itu negara seperti apa biasanya? Negara yang perekonomiannya tersebut ditopang oleh bisnis gitu. Semakin banyak jumlah pebisnis di sebuah negara, artinya kemampuan masyarakat di negara tersebut dalam meningkatkan pendapatannya juga semakin tinggi. Jadi kalau Anda ingin berkontribusi kepada negara, ya sebaiknya Anda menjadi seorang pengusaha. Kemudian pertumbuhan ekonomi masih kita lihat ada produktivitas ekonomi membandingkan berapa banyak yang diproduksi oleh sistem dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Neraca perdagangan positif bila ekspor lebih besar daripada impor dan negatif bila impor lebih besar daripada ekspor. Jadi yang bagus mana? Tentu neraca perdagangan positif. Ketika ekspor besar artinya masyarakat atau industri di dalam negeri melakukan produksi yang besar. Ketika produksi yang besar artinya barang-barang tersebut bisa diekspor ke luar negeri dan hasilkan pemasukan bagi negara. Jadi mana yang lebih baik melakukan ekspor atau impor? Ya, dalam sistem ekonomi kita semakin besar ekspor kita itu akan lebih baik. Kalau neraca negatif artinya terjadi defisit perdagangan, artinya impor lebih besar daripada ekspor. Kemudian ada hutang nasional, itu jumlah uang yang harus dibayar pemerintah kepada kreditornya. Hampir semua negara mempunyai hutang. Namun negara-negara di dunia mempunyai batasan-batasan tertentu berapa jumlah hutang yang ditoleransi, berapa persen. Kalau di Indonesia, hutang yang ditoleransikan itu sekitar 60% daripada GDP tadi.
Kalau Indonesia mempunyai pendapatan 15.000 triliun, sekarang pendapatan GDP kita 15.000 triliun atau 1 miliar dolar. Itu saja 60%-nya, segitu batas utang yang ditoleransikan. Kalau kita lihat sekarang hutang negara kita itu sekitar 5.000 triliun atau sekitar 30%, atau masih di bawah batas toleransi hutang. Jadi hutang itu bukan dilihat dari berapa besar atau jumlahnya, tetapi dilihat dari berapa rasio hutang tersebut terhadap jumlah pendapatan. Contohnya, ketika Anda mempunyai uang 1 juta, Anda berhutang 100.000 atau Anda berhutang 500.000, artinya utang Anda besar. Tapi kalau Anda mempunyai uang 1 miliar, Anda berhutang 100 juta, itu nilainya dianggap kecil. Nah, itu dinamakan dengan rasio hutang. Kemudian stabilitas ekonomi, ada ancaman utama pada stabilitas ekonomi, yaitu inflasi dan pengangguran. Jadi tugas pemerintah adalah mengendalikan inflasi dan mengurangi jumlah pengangguran. Inflasi terjadi bila terjadi kenaikan harga di sistem ekonomi. Nanti ini bisa Anda baca saja. Nanti saya akan bagikan slide-nya. Kemudian pengelolaan ekonomi. Pemerintah mengelola ekonomi melalui 2 perangkat kebijakan, yaitu pemerintah mengelola penagihan dan pengeluaran pendapatannya melalui kebijakan fiskal, yaitu seperti kenaikan pajak. Kemudian kebijakan moneter berfokus pada pengendalian ukuran pasokan uang negara. Kalau Anda ingin mendalami ini, ya kita bisa melihat kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter. Tapi kalau di dalam jurusan manajemen kita tidak akan fokus pada bidang ekonomi ini. Ini sekedar kita tahu saja sudah cukup. Kemudian lingkungan teknologi. Teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Apalagi zaman sekarang semuanya sudah serba teknologi, apalagi sejak ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Semakin banyak pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh teknologi. Kalau Anda tidak mempunyai kelebihan seperti kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa Inggris, kreativitas, dan segala macamnya, pekerjaan Anda bisa digantikan oleh teknologi. Tapi jika Anda mempunyai hal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi atau dilakukan oleh mesin, Anda masih mempunyai nilai jual. Kemudian ada ilustrasi kerja, ERP, ada sumber daya manusia, analisis data, penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, manajemen sistem pasokan, akuntansi, dan keuangan. Kita lihat apa itu ERP tadi. ERP itu perencanaan sumber daya perusahaan. Artinya sistem informasi skala besar untuk mengorganisasi dan mengelola proses perusahaan sepanjang lini produk, departemen, dan lokasi geografis. Ini sumber daya manusia itu, sumber daya manusia itu artinya orang-orang di dalam perusahaan itu kan, apa yang dicarinya, yang paling utama tentunya dicari adalah tunjangan dan gaji. Kemudian analisis data, ada biaya produk, biaya pekerjaan, penjualan dan pemasaran, ada pesanan penjualan, ada sistem penetapan harga.
Kemudian pelayanan pelanggan, itu layanan lapangan, kemudian mutu, kemudian manajemen jaringan pasokan, ada peramalan, pembelian distribusi, kemudian akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan ini, kalau tiada memilih jurusan atau konsentrasi manajemen keuangan, Anda akan mempelajari lebih mendalam mengenai keuangan tersebut. Kemudian lingkungan hukum dan politik. Nah, lingkungan hukum dan politik ini juga mencerminkan hubungan antar bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Kalau kita lihat yang sedang heboh sekarang adalah RUU Omnibus Law. Itu undang-undang cipta kerja yang mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap karyawannya, kemudian hak-hak karyawan terhadap perusahaannya, itu ya. Perusahaan wajib patuh kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Makanya kemarin ketika ada yang tidak sependapat, ya bisa menyalurkan pendapatnya ke DPR atau pemerintah, baik itu perusahaan ataupun pekerja yang tidak sependapat dengan RUU tersebut. Karena ya seperti yang kita bahas ini, hukum juga mempengaruhi lingkungan bisnis. Kemudian lingkungan sosial dan budaya, mencakup kebiasaan, ada istiadat, nilai dan karakter demografi dari masyarakat di mana sebuah organisasi beroperasi. Ya, kalau Anda membuat bisnis kuliner di Padang, pastilah berbeda caranya dengan membuat bisnis kuliner di, anggaplah, di Pulau Jawa, kira-kira seperti itu. Oke, itu kuliah kita untuk hari ini. Untuk diskusi selanjutnya nanti kita lanjutkan via diskusi grup WA. Kalau mau bertanya lebih lanjut silahkan lanjutkan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.